Kembali lagi di berita akhir pekan. Berita pertama, seorang komedian melempar jokes cabul kepada Z. Maksud gua, kita mempertahankan gang ngewe 32 tahun untuk hanya dicap mesum tuh sedih netizen. Gue tadi ditanya sama anak USS gitu kayak, Kauza abis syuting mau makan apa? Gue bilang, apa aja asal jangan payakumbuh gitu. Gue bilang nasi padang gue skip dulu gitu ya, warteg oke gitu ya kan. Dan haters itu nggak hanya di komen ya, tapi sampai ke DM juga gitu. Jadi kalau kalian mikir haters itu brutal di tweet, bayangin di DM mereka sekasar apa. Tapi untungnya gue nggak perlu baca kan, gue tinggal bilang kayak, maaf saya nggak buka DM dari orang saya nggak kenal personal gitu loh. Maksudnya sorry kalau lu jadi exit liquidity gue di Twitter gitu kan. Maksudnya gini kayak ini sampai sekarang nih, sampai tadi pagi tuh hate comment masih berjalan di Twitter dan teman-teman gue bilang kayak, Za, lu kalau mau clear banget nih, lu harus bikin konten sama Z gitu. Itu baru haters tuh akan hilang. Nah tapi gue tuh nggak enak kalau ngajak dia ke YouTube gue gitu. Harapan gue adalah ya BAP ini ya kan. Makanya netizen, tolong spam Instagram Jejo, suruh dia undang Z ke BAP. Ntar kita tag bertiga tuh, gua, Jejo, Z di sono biar gue dikira mesum lagi. Apa enggak dari Zoom gitu. Atau Jejo aja ngomong mulut gue di plaster atau apalah gitu. Yang penting ada satu frame bareng gitu. Kan, dan dia ini lagi promo film Ancika, jadi sebenarnya make sense untuk Z datang sekarang ke USS gitu. Walaupun mungkin percuma ya, karena kalau Z kesini nih, gue yakin dia pasti masuknya program Akbari kan. Bangsat, udah tahu banget gue. Pasti begitu ujung-ujungnya. Sama kayak Dian Sastro, apa nggak lu bikin video yang sendiri kayak Dian Sastro gitu pasti ya kan? Dian Sastro syuting di situ, netizen beda 2 meter sama ruangan gua. Kan gue juga pengen syuting sambil kretek gitu maksud gua. Siap gue baca komen, Dian Sastro, jeng ya, Oza, jing ya, gitu. Pasti ada tuh, pasti ada itu. Jejo ya, lu bawa Z jangan ke Akbari Je. Sumpah kalau Z ke USS dan dia masuknya program Akbari, gue ngelamar Volix gue, bener. Gue nge-host sama Marlo Marco, gue di sana, bodo amat. Gue bikin BAP juga ntar di sana. Berita akhir Volix gitu, ya. Dan ini gak ada habis-habisnya gitu. Gue bikin klarifikasi, dan ada lagi yang tersinggung sama omongan gue di klarifikasi itu. Jadi gue harus klarifikasi lagi tentang video klarifikasi gue. Ntar orang ngomel lagi dan gue klarifikasi lagi. Ini muternya mulu di sini nih. Gue bilang anjing ini baru heavy rotation gitu. Susah teman-teman, dan gue kayak cara mengobati trauma gitu. Gue cari di Google kan. Hiburlah diri dengan makan makanan yang enak gitu katanya. Makanan yang kalian suka gitu. Makanan yang gue suka payakumbuh gitu, gak bisa juga. Gak bisa juga ya kan. Katanya belilah cemilan yang manis-manis gitu. Cemilan manis, cookies, fortune cookies, buntu di mana-mana ini netizen, tolong ya, tolong dibantu gitu. Tapi ya itulah pembelajaran ya. Ini adalah mungkin permintaan maaf gue kepada, biarlah orang di Twitter ngecap gue cabul, setidaknya netizen USS tahulah gue seperti apa gitu ya. Jadi hikmah yang bisa gue pelajari adalah mungkin memang jokes mesum itu dilemparnya cukup ke Eric Carl aja gitu. Jangan ke orang-orang lain lagi gitu netizennya. Oke. Mungkin cukup sekian ya. Dan terima kasih juga untuk orang yang udah posting video gue stand up pakai bahasa Korea itu ya. 모두 틱톡에 있으면 손뼉을 치세요. 여기서 틱톡을 플레이하시나요? 좋아. 인도네시아 사람들은 틱톡만 합니다. 알겠습니다. 불은 틱톡을 안 합니다. Itu sangat menyelamatkan gue itu pengalihan isu yang gokil banget gitu. Walaupun lu re-upload ya, karena itu video asli bukan AI teman-teman ya. Itu memang sumpah, gue kayak Tasyo, apa bisa gue sebenarnya bahasa Korea gue. Oke, berita pertama. Nah, ada sepasang pria di Medan kepergok berbuat mesum di dalam becak. Orang bule kalau nggak salah ya? Apa orang sini sih? Orang sini ya. Jadi ada orang Medan yang suka sesama jenis dan berbuat di dalam becak gitu. Mas gue tahu becak memang digenjot juga, tapi kan bukan kayak gitu dong ya kan. Tapi ini kalau nggak salah di sini memang beritanya nggak terlalu viral banget ya. Tapi di Medan katanya tuh
rame banget berita tentang homo di becak ini gitu. Kalau nggak salah filmmaker Medan tuh pengen mengangkat film ini jadi movie kalau nggak salah. Ya judulnya tuh Jatuh Cinta Seperti di Film Bokep loh. Kalau nggak salah ya. Tapi kan memang selalu ada orang-orang weirdo ini yang sange di dalam angkutan gitu ya, kayak ini ngewe di becak, terus kemarin ada yang cokil di dalam angkot gitu kan. Maksudnya itu agak aneh gitu. Kenapa lu bisa sange di angkutan umum gitu menurut gue. Tapi menurut gue ya, lu nggak masalah naik becak atau naik angkot gitu, asal jangan naik dongfeng gitu menurut gue. Karena itu. Dan ini terjadi di setengah 10 pagi, men. Pagi-pagi buta dia udah kayak gitu. Jadi jam 9.30 di hari Minggu lagi. Abis Doraemon kalau nggak salah. Dia langsung tuh. Jadi dua orang ini lagi nonton Doraemon bareng. Aku ingin begini kayak gitu. Kalau nggak salah ya. Cabul lagi, kita dianggap cabul lagi nih ya kan. Oke, berikutnya nih ada solusi macet dari orang-orang Cina ya. Jadi katanya misalkan lu naik mobil di Cina, terus lu terjebak macet gitu, itu ada jasanya kayak nanti lu dijemput naik motor, terus abis itu mobil lu dibawa sama orang Cina lain, terus ntar bisa lu temuin lagi gitu. Jadi misalkan kayak macet di sini nih, udah gue bisa pakai jasa macet ini. Jadi jalanan Cina katanya sekarang lebih lancar, gak ada macet lagi, orang Cina kemana-mana dan nyebar deh COVID baru gitu kan. Ujung-ujungnya kita yang pakai masker lagi, mendingan lu macet brengsek. Aneh banget lu, kan kenapa ada penyakit lagi. Sekarang kayak ada virus baru dikit, pandemi lagi gitu. Dan selalu Cina gitu, kenapa ya? Maksudnya yang jorok kan India setahu kita netizen. Dia malah sehat-sehat walafiat, sehat banget. Tapi Cina nih bikin virus mulu gitu. Pertama dia makan kelelawar, yang sekarang gak tahu nih dia makan apa lagi sekarang. Entah belum ditemukan ya. Tapi pasti dari makan-makan aneh lagi. Makanya harusnya tolonglah, emang kenapa sih the Chinese food aja fokus gitu. Bakmi, suikiao udah cukup. Atau minimal lu kalau mau sehat lu terapin kayak prinsip gitu, kayak apapun makanannya minumnya asam sulfat gitu. Supaya jadi gak stunting anak-anak lu gitu kan maksudnya. Gitu, oke. Nah berikutnya Taylor Swift memenangkan person of the year, bukan woman ya. Jadi manusia terbaik dari tahun 2023 menurut Time Magazine adalah Taylor Swift. Dan pas diajak foto, doi bawa kucing, gak tau kenapa. Tapi kayak dia ngalongin kucing gitu kan. Maksud gue ya wajar, namanya juga cegil teman-teman ya. Cewek girly maksud gue gitu. Kita gak, masa udah cabul menghina Swifties kan. Double-double dong kalau kayak gitu kan. Gitu, tapi menurut gue kayak wajar-wajar aja dia mau kayak bawa kucing atau apa terserah. Nah yang nyebelin adalah komentar-komentar di Instagramnya USS Fits gitu. Berita kan, das Taylor Swift menang Person of the Year. Dang, top komen langsung nyebelin. Megawati nomor berapa dia bilang. Maksudnya Megawati kayak belum pantas gitu lah menang Person of the Year. Karena ya Taylor Swift berbakat gitu ya. Dia bisa nyanyi, dia bisa bikin lagu. Megawati cuma apa, modal merah, berisik, sama ya ganggu orang doang gitu, bubarin tongkrongan doang. Ini bukan Megawati yang lu pikir ya, Mac Whitey maksud gue. Ini adalah drummer dari The White Stripes ya kan, dia merah, Mac Whitey netizen. Merah, berisik karena dia drummer dan ngebubarin tongkrongan karena memang The White Stripes kan bubar gitu. Gitu, masih bisa gue nyapu-nyapu begitu loh. Harusnya itu yang gue lakuin di Payakumbuh kemarin. Oke, berikutnya dari Korea Utara, Kim Jong Un menangis sekejer perilaku Cina, teman-teman. Dia nangis mata kiri juga ternyata Kim Jong Un. Gue baru sekali gue ngeliat Kim Jong Un nangis, dan pas dia nangis tuh ibu-ibu. Jadi kan dia tuh nangis kayak lu bisa cari di YouTube ya, kayak di hall kayak semacam tenis indoor gitu. Dia nangis, terus satu ibu-ibu tuh, seluruh ibu-ibu di ruangan itu tuh nangis gitu. Mereka nangis hanya karena ngelihat Kim Jong Un nangis. Maksud gue, lu dikorut loh, harusnya dari dulu lu udah nangis gitu. Ngapain nunggu Kim Jong Un nangis dulu gitu. Jadi dia nangis karena ternyata rakyat korut ini mulai males punya anak sekarang gitu. Karena mungkin hidup di sana mahal. Dan Kim Jong Un tuh nangis gitu, dia sedih. Kenapa kalian pada bikin program KB sendiri kayak gini gitu. Saya gak nyuruh kalian kayak begini loh. KB yang kalian harus lakukan,
itu korut berencana gitu. Dia bilang gitu. Kan gue ngerti bahasa Korea, jadi gue tahu gitu kan. Lu nggak ngerti lu. Gitu dari Kim Jong Un. Jadi kita doakan semoga rakyat-rakyat korut segera seks bebas ya untuk melahirkan. Karena Kim Jong Un sedih kayak rakyat kita sekarang sepi nih, nggak ada orang lagi gitu. Mas gue solusinya juga lu nggak harus hanya dengan nyuruh rakyat ngewe doang. Lu ambil aja orang-orang Rohingya dari sini gitu. Ya kan? Lu punya nasi nggak di sana yang banyak? Nah, mending kasih ke sana kalau di sini nasinya kurang dia bilang gitu netizen. Oke, sebelum lanjut kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. This is my second account. As a buzzer, I attack people a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. For my social media, I don't have to think about captions because my post is only 0. I just need to copy and paste. What are you waiting for, good people? Join me and let's start a black campaign. Oke, weekly recommendation adalah restoran Payakumbuh pertama tentunya. Itu benar-benar masakan Padang otentik yang sesuai kayak di Padang banget gitu ya. Kedua itu adalah Mahagita, album dari JKT48 itu juga harus disimak. Ya, dan juga ketiga mungkin ada buku di Gramedia itu cara untuk tidak berpikir mesum, gue pernah lihat tuh. Itu intinya kalau ketiga itu lu kuasai kayaknya bisa aman lah dari serangan orang-orang di Twitter gitu. Oke, intinya itu aja yang gue rekomendasikan dan sampai jumpa di berita pekan berikutnya. Bye bye.